Pecahan. Pecahan ini sebelumnya dipelajari di tingkatan SD. Namun, pada tingkatan SMP, pecahan akan dipelajari lebih dalam lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menerapkan konsep pecahan ini tanpa kita sadari. Contohnya, sebuah semangka akan dibagikan sama besar kepada 5 orang anak. Maka dalam hal ini, kita akan menuliskan pecahan tersebut 1/5 atau 1/5. Dalam artian, satu semangka dibagi kepada 5 orang anak. Pecahan dan lambangnya. Pecahan adalah salah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sama halnya seperti contoh pada kehidupan sehari-hari yang sebelumnya telah kita bahas. 1/5 disebut dengan pecahan, angka 1 disebut dengan pembilang, dan 5 disebut dengan penyebut. Coba perhatikan lingkaran di samping. Berapa bagian lingkaran tersebut? Tuliskan dalam pecahan. Jawabannya adalah 1/8. Apakah jawabanmu benar? Jika benar, selamat. Coba perhatikan bagian-bagian yang telah diarsir pada contoh berikut. Bagian yang diarsir menandakan bagian yang akan dibagi. Di sini, pada gambar pertama yaitu 1/4. Bagian yang diarsir kita bisa melihatnya adalah 1. Dan bagian keseluruhannya adalah 4. Dan begitu juga seterusnya. Setiap bilangan yang dituliskan dalam bentuk pembagian disebut bilangan yang dibagi disebut pembilang dan yang membagi disebut penyebut. Jika pembilang sama dengan A dan penyebut sama dengan B, maka pecahan itu adalah A/B, di mana B tidak sama dengan 0. Karena jika B sama dengan 0, maka nilai tidak akan terdefinisi. Pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, seperti 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Ada bilangan M sembarang yang merupakan bilangan asli, sehingga A/B sama dengan A kali M per B kali M, atau A/B sama dengan A bagi M per B bagi M, di mana semua nilainya akan sama seperti A/B juga. Membandingkan dua pecahan. Pecahan yang dibandingkan ada 2 macam, yaitu pertama dengan penyebut yang sama dan yang kedua dengan penyebut yang tidak sama. Pada pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. Coba perhatikan contoh yang telah disediakan. 1/8 kecil dari 3/8. Mengapa? Kita bisa melihat dari nilai pembilangnya. 1 lebih kecil dari 3, sedangkan 8 yang ada pada penyebutnya itu tidak berpengaruh. Sehingga 1/8 kecil dari 3/8. Sedangkan untuk penyebutnya yang tidak sama, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika penyebutnya tidak sama, maka kita perlu mencari KPK-nya dulu. Setelah itu, tuliskan pecahan senama dan bandingkan. Saat membandingkannya sama dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara melihat nilai pembilang mana yang lebih besar. Di sini 1/2 lebih besar dari 3/8. Mengapa? Kita coba melihat KPK dari penyebut tersebut. Didapatkan KPK-nya adalah 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Berarti
1/2 sama dengan 4/8, di mana dijadikan 1/2 atau 4/8 lebih besar dari 3/8. Selanjutnya, perbandingan bentuk desimal dan persen. Pada perbandingan, kita biasanya melakukan penyederhanaan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Perbandingan ini dilakukan antara dengan suatu hal yang lainnya. Dalam artian, kita misalkan, perbandingan A terhadap keseluruhan S adalah A bagi S sama dengan A per S. Sedangkan untuk perbandingan dua bilangan, di mana A terhadap B dituliskan sebagai A bagi B atau A per B dengan B tidak 0. Coba perhatikan contoh yang telah disediakan. Selanjutnya kita masuk kepada menuliskan bilangan bulat sebagai bilangan pecahan campuran. Kita tuliskan pecahan campuran yaitu 2, 3/4. Caranya, kita kalikan angka 2 dengan penyebut yaitu 4, 2 kali 4, 8, dan kita tambahkan kepada pembilangnya. 2 kali 4, 8, tambah 3, 11. Jadi di sini pecahan dari pecahan campuran tersebut adalah 11/4. Coba selesaikan contoh pada halaman yang disediakan. Selanjutnya kita masuk kepada menuliskan pecahan menjadi bilangan desimal. Hal ini tentu akan mengubah pecahan menjadi bilangan berkoma, di mana kita melakukan pembagian bilangan yang disebut dengan pembilang tersebut dibagi kepada penyebutnya. Setelah itu, kita bisa mendapatkan bilangan bulat atau bilangan yang berkoma. Dimisalkan 3/4. Artinya 3 dibagi 4 didapatkan hasil 0,75. Perhatikan soal yang disediakan dan kerjakan. Selanjutnya kita masuk kepada menuliskan pecahan sebagai bentuk persen. Caranya yaitu kalikan pecahan yang ada kepada 100%, di mana rumusnya A per B dikali 100%. Didapatkan hasil nanti A kali 100% per B. Contohnya 6/25. Pecahan tersebut yaitu 6/25 dikali 100% menghasilkan 600/25. Didapatkan 24%. Coba perhatikan contoh soal yang disediakan dan kerjakan soalnya. Selanjutnya kita masuk kepada operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pecahan yang memiliki penyebut yang tidak sama, kita harus melakukan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Hal ini dilakukan pada operasi penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya perlu mengoperasikannya secara langsung, tanpa menyamakan penyebut karena penyebutnya sudah sama. Sedangkan untuk perkalian, kita langsung mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sedangkan untuk pembagian, untuk pecahan yang akan kita bagikan, maka kita akan memutar baliknya dan mengubah tanda bagi menjadi kali. Coba perhatikan contoh yang disediakan. Pada penjumlahan dan pengurangan, kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Contohnya,
1/2 tambah 3/4 sama dengan kita mencari KPK terlebih dahulu dari penyebutnya. Didapatkan penyebutnya yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Maka kita tak jumlahkan setelah menyamakan penyebutnya. 2/4 3/4 sama dengan 5/4. Dalam pecahan campurannya 1/4. Untuk operasi pengurangan sama halnya dengan penjumlahan. Contohnya 5/6 dikurang 1/3 sama dengan kita didapatkan penyebutnya adalah 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 5/6 dikurang 2/6 didapatkan hasil 3/6. 3/6 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Sedangkan untuk perkalian, kita hanya langsung melakukan perkalian antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Misalkan 2/3 kali 3/8 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 8 sama dengan 24. Maka didapatkan 6/24. Kita sederhanakan sama dengan 1/4. Pada pembagian, kita melakukan inverse pada pecahan yang akan kita bagikan, di mana A/B sama dengan inverse atau kebalikan dari B/A. Jadi didapatkan rumus A/B kali B/A sama dengan 1. Kita contohkan 5/2 dibagi 2/3 sama dengan 5/2 dikali 3/2. Jadi 3/2 ini merupakan kebalikan dari 2/3. Dan tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Didapatkan hasil 5 kali 3 sama dengan 15, 2 kali 2 sama dengan 4. Dan kita sederhanakan menjadi pecahan campuran yaitu 3/4. Dalam pecahan juga ada pemangkatan dengan rumus A/B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang kedua, A/B dalam kurung pangkat M dikali A/B dalam kurung pangkat N sama dengan A/B dalam kurung pangkat M tambah N. Dan juga yang ketiga, A/B pangkat M dibagi A/B pangkat N sama dengan A/B dalam kurung M kurang N. Dengan A, M, dan N adalah bilangan real dan B tidak sama dengan 0. Contohnya, 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 8/27. Coba perhatikan soal yang disediakan dan kerjakan. Sekian penjelasan tentang pecahan dari saya. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di bukumu. Untuk tambahan soal, kami sediakan di slide ini. Untuk kunci jawaban telah disediakan pada slide terakhir. Selamat mencoba. Good luck. 良い勉強をしてください。